Shalom, apa kabar saudara terkasih dimanapun saat ini saudara berada? Berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo, Kamis 18 Februari 2021. Mari sebelum kita merenungkan bersama firman Tuhan di hari ini, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu, sehingga kami masih diizinkan untuk menikmati apa yang Tuhan berikan di bumi ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan di masa pandemi. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sungguh tidak terasa ya, kita sudah memasuki masa raya Paskah. Dan ini sudah Paskah kedua di tengah masa pandemi. Tentu bukan suatu hal yang mudah untuk kita lewati. Nah, saudara yang terkasih, saya ingin membuka renungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah kalimat yang beberapa waktu lalu kalimat ini cukup tenar di media sosial. Ya, kalimatnya itu mengatakan seperti ini, ya, mengucapkan selamat pagi dunia tipu-tipu. Nah, bagi kita mungkin yang sering kali melihat di sosial media mungkin tidak asing untuk melihat atau mendengar kawan-kawan atau kerabat kita memposting ungkapan sedemikian rupa. Namun apa sebenarnya di balik kata tipu-tipu tadi gitu ya? Nah, mereka tipu-tipu ini ingin menggambarkan mengenai keadaan yang tidak sebenarnya. Mereka menyadari bahwa media sosial adalah tempat dunia tipu-tipu, karena apa yang menjadi kenyataan dengan apa yang ada di dalam sosial media terkadang terkesan sangat berbeda, memiliki kayak seperti mata uang ya, punya dua sisi gitu. Di media sosialnya terlihat sangat baik, ya, berpenampilan yang cukup bagus, tapi ketika masuk atau berjumpa dengan kenyataan atau realitasnya, justru tidak melihat penampakan yang demikian. Nah, makanya seringkali orang memberikan sebagai sebuah candaan, mengucapkan selamat pagi dunia tipu-tipu. Nah, apakah kemudian kalau boleh kita lihat atau boleh kita lihat kembali kehidupan kita, apakah juga sebenarnya kita juga hidup dalam tipu-tipu ketika kita hidup bersama dengan Tuhan? Nah, sungguh menarik. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan terambil dari Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ya, saudara yang terkasih, ini merupakan kitab yang ditulis oleh Daniel. Seperti kita kenal bahwa Daniel adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan ya, sejak ia masih muda. Nah, firman hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa tindakan yang dilakukan oleh Daniel di bagian ayat 9 ayat 3 ini menunjuk kepada tindakan pertobatan yang dibarengi dengan kesadaran akan apa yang sudah ia lakukan selama ini. Dikatakan di sana Daniel memohon dengan kesungguhan hatinya. Dari mana kita tahu bahwa Daniel melakukan pertobatan ini dengan kesungguhan hati? Alkitab mencatat ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Daniel. Kalau kita perhatikan di ayat 9 ayat 3 ini, ya, kita bisa melihat bahwa Daniel memanjatkan doa. Di sana dikatakan ya, dan memohon serta mengambil tindakan puasa serta mengenakan kain kabung serta abu. Nah, tindakan-tindakan ini dalam tradisi kuno memperlihatkan bahwa seseorang sedang hidup di dalam pertobatan, ya, melakukan penyesalan atas hidupnya. Ia ingin berbalik dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang lebih baru. Nah, demikian juga doa yang dipanjatkan oleh Daniel sebagai doa pengakuan dosa. Ya, ia ingin mengutarakan
apa yang menjadi kesalahannya ya di hadapan Tuhan, ia memohon ampun kepada Tuhan. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Daniel ini merupakan sebuah tindakan serius ya, dengan penuh penghayatan mengenai pertobatan yang ia lakukan. Nah, saudara yang terkasih, ia tidak menggunakan kata-kata yang indah di dalam doanya. Ia tidak menggunakan kata-kata yang tersusun dengan rapi ketika ia berdoa. Namun di sini kita bisa melihat bahwa keseriusan dari Daniel memanjatkan doa ini dibarengi dengan tindakan atau perilaku-perilaku lainnya. Sehingga kita bisa melihat sebuah kesan bahwa Daniel mengutarakan doa pertobatan ini dengan kesungguhan hatinya. Doa yang muncul dari keseriusan hati, dari ketulusan hati. Nah, bukankah doa seperti ini merupakan doa yang penting ya? Doa yang lebih mengarahkan kepada ketulusan hati, doa yang mengarahkan tentang keseriusan hati ya. Seringkali kita sering terabaikan dengan doa-doa kita. Kita beranggapan bahwa ketika kita menata doa-doa kita dengan bahasa-bahasa yang indah, namun ketika kita melihat atau menilik mengenai ketulusan hati, terkadang justru di tengah susunan-susunan kata itu kita kehilangan makna. Justru kita mengalami kekosongan. Nah, saudara yang terkasih, melalui bacaan kita hari ini kita boleh diingatkan mengenai pertobatan yang kemarin ya kita lakukan. Tentu kemarin kita bersama-sama mengikuti ibadah Rabu Abu, bukan? Ya. Rabu Abu sebagai titik tolak mengenai memasuki masa Prapaskah. Ya. Pertobatan yang dilakukan seharusnya muncul atas kesadaran kita, bukan sebagai sebuah paksaan. Karena kalau pertobatan sebagai sebuah paksaan, tentu membuat kita menjadi berat untuk menjalani kehidupannya. Tetapi pertobatan yang muncul atas kesadaran kita, justru kita akan lebih bersemangat, seperti memiliki daya untuk terus berjuang di dalamnya. Nah, bagaimana dengan masa pertobatan kita selama ini? Nah, seperti biasa, ketika kita memasuki masa raya Paskah, kita diajak untuk hidup di dalam pertobatan, entah itu melalui puasa, pantang, atau melakukan tindakan-tindakan kebaikan yang mengarahkan kita kepada kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita jawab, kita responi undangan Tuhan ini di masa Paskah ini. Bahkan di tengah masa pandemi ini, kita hidup dengan keseriusan. Kita mengupayakan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan seperti tadi ya, dunia tipu-tipu yang saat ini bisa mengatakan iya saya mau bertobat, tetapi di kemudian hari justru kita lalai dan lebih mengabaikan undangan hidup dalam pertobatan ini. Jangan sampai iman kita juga iman yang tipu-tipu, tapi marilah bersama-sama di tengah masa pandemi ini kita memiliki iman yang sungguh-sungguh. Kita mengalami pertobatan dengan sungguh-sungguh sehingga kita diubahkan. Melalui pertobatan ini kita mengevaluasi diri kita memperbaiki diri kita, sehingga melalui kehadiran kita semakin banyak orang yang terberkati. Sehingga apa? Kasih-Nya Tuhan yang kita rasakan boleh kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itu sangat penting, saudara, di tengah masa pandemi ini. Karena itulah panggilan kita sebagai seorang saudara yang harus memperdulikan, mengasihi sesama kita. Selamat memasuki ibadah, selamat memasuki masa Prapaskah. Biarlah hidup kita senantiasa diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kerapuhan. Kami manusia yang masih seringkali lalai. Terima kasih bila Tuhan boleh ingatkan kami hari ini untuk kami hidup bukan tipu-tipu, tapi kami mau hidup dengan keseriusan. Kami tidak mau hidup di dalam tipu-tipu tadi, tetapi kami mau untuk mengupayakan kehidupan dengan seturut kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan,
ketika kami berusaha sendiri dengan kekuatan kami, sungguh kami tidak bisa melakukannya. Untuk itu kami memohon berkat-Mu, kami mohon Engkau menguatkan setiap kami sehingga kami mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah di tengah masa Prapaskah ini Tuhan, kami boleh mengalami hidup yang diubahkan sehingga kami bisa menjadi berkat bagi saudara seiman dan juga saudara-saudara kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, sehingga di masa pandemi ini kami masih boleh merasakan berkat yang asalnya daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, demikian Bina Iman kita di hari ini. Selalu ingat, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun saudara berada, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dengan upaya kita ini, kita harapkan pandemi bisa segera usai. Tetap semangat menjalani kehidupan, karena Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.